Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin paling mendasar yang pernah ada. Apa itu kehidupan? Betul sekali. Di hadapan kita ada satu bab dari buku The Blind Spot yang benar-benar menantang cara kita berpikir. Misi kita hari ini membongkar misteri ini. Tepat. Dan untuk memulai, coba deh Anda bayangkan 3 hal. Ada api unggun yang berkobar, badai raksasa di Jupiter, dan satu sel bakteri kecil. Oke, Ketiganya kan sistem yang rumit, sama-sama butuh energi. Tapi, dua di antaranya itu cuma fenomena fisika. Dan yang satu lagi, hidup. Pertanyaannya, bedanya di mana? nah ini dia teka-tekinya kan. Intuisi kita bilang bakteri itu hidup, api enggak. Tapi kenapa? Kalau alasannya karena memproses energi, api juga begitu. Jadi, ayo kita mulai dari sana. Oke, mari kita mulai dari yang paling jelas, api. Api kan makan kayu, menyebar, bahkan bisa dibilang bereproduksi kalau apinya menjalar gitu. Kelihatannya aktif banget ya. Aktif sekali. Tapi ini jebakan pertama ya. Nah, itu dia. Perbedaannya krusial. Api itu gimana ya? Dia sepenuhnya pasif. Dia itu budak dari lingkungannya. Budak lingkungannya. Maksudnya? Dia akan membakar apa saja yang ada di dekatnya, tanpa pandang bulu dan langsung mati begitu bahan bakarnya habis. Coba pikirkan ini, api kan nggak pernah bikin tungku untuk menahan dirinya sendiri. Oh iya ya. Atau secara aktif gitu mencari kayu bakar baru untuk bertahan hidup. Nggak ada. Oke. Jadi api itu cuma reaksi berantai yang terjadi begitu saja. Beda dengan bakteri yang katakanlah akan berenang menuju sumber makanan. Tepat. Bakteri punya agenda. Dia punya agenda sendiri. Oke, bagaimana dengan badai? Bintik merah raksasa di Jupiter itu kan sudah ada ratusan tahun, itu persisten banget. Betul, persistennya luar biasa. Tapi sama seperti api, badai itu cuma produk dari kondisi di sekitarnya. Hmm, Dia itu pusaran raksasa yang ditenagai atmosfer planet, tapi dia nggak melakukan apapun untuk mempertahankan dirinya. oke. Dia nggak bikin dinding untuk melindungi pusarannya atau mengubah arah untuk cari udara hangat. Dia cuma terbawa arus saja. Oke, saya ngerti. Jadi api dan badai itu kayak penonton pasif. Mereka cuma hasil dari apa yang terjadi di lingkungan. Bener. Sedangkan sel hidup itu lebih seperti seorang aktor. Ia secara aktif membangun dan mempertahankan panggungnya sendiri. Begitu ya? Analogi yang sempurna. Dan kata kuncinya di situ adalah membangun dirinya sendiri. Inilah yang membedakan kehidupan secara fundamental. Nah, ini menarik. Karena selama puluhan tahun, terutama di abad ke-20, para ahli biologi sepertinya justru menjauh dari ide organisme sebagai aktor. Oh iya, sekali. Era itu melahirkan apa yang disebut genosentrisme. Idenya adalah bahwa unit kehidupan yang sebenarnya itu gen. Organisme cuma kendaraan yang dibuat gen untuk memperbanyak diri. Dan itu ide yang sangat kuat kan? Sangat kuat dan sangat berguna untuk penelitian tentu saja. Tunggu dulu. Bukankah seluruh revolusi bioteknologi, dari CRISPR sampai vaksin mRNA, datang dari pemahaman gen-sentris ini? Kedengarannya metode ini sangat berhasil. Jadi di mana letak kesalahan berpikirnya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kesalahannya bukan pada metodenya. Metode itu memang luar biasa berhasil. Oke, Kesalahannya, seperti yang didiang penulisnya, adalah jebakan klasik yang disebut penggantian perselubung. Gampangnya gini, hanya karena palu adalah alat yang sangat bagus untuk memukul paku, bukan berarti seluruh dunia terbuat dari paku. maksudnya? Para ilmuwan jadi begitu terobsesi dengan gen, mereka mulai lupa kalau gen itu nggak ada artinya di luar rumahnya. Rumahnya? Maksudnya sel? Betul, sel hidup. DNA itu kan seperti resep kue yang paling canggih di dunia. Tapi resep itu nggak bisa baca dirinya sendiri, nggak bisa pergi ke kulkas ambil telur, nggak bisa nyalain oven. Iya juga? Resep itu butuh dapur yang berfungsi beserta kokinya. Dan dapur itu adalah sel. Kita jadi sering ngomong seolah-olah gen menginginkan sesuatu, padahal agensi atau kemampuan bertindak itu milik si koki, bukan buku resepnya. Wow, analogi dapur itu sangat membantu. Jadi memuja gen saja sama seperti memuja buku resep sambil mengabaikan seluruh dapurnya. Persis. Oke, jadi kita nggak bisa hanya lihat gennya saja. Kita harus melihat rumahnya, yaitu organisme secara keseluruhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang begitu istimewa dari rumah ini? Apa yang bikin dia beda dari sekedar kumpulan molekul? Inilah jantung dari argumen di buku ini. Sifat istimewa itu adalah otonomi yang dicapai melalui sebuah proses yang disebut penutupan organisasional. Penutupan organisasional.
Istilahnya agak rumit ya. Terdengar rumit, tapi konsepnya sebenarnya sangat intuitif. Oke, coba jelaskan dengan cara sederhana. Penutupan, bukannya kehidupan itu sistem yang sangat terbuka? Butuh energi, materi dari luar? Betul sekali. Terbuka secara termodinamika, tapi tertutup secara organisasional. Begini analoginya. Bayangkan Anda mencoba membangun rumah di tengah badai. Mustahil. Mustahil kan? Tapi begitu Anda berhasil mendirikan satu dinding, dinding itu melindungi Anda dari angin, sehingga Anda bisa membangun dinding kedua dengan lebih mudah. Oke, saya bisa bayangkan itu. Dinding kedua memberi lebih banyak perlindungan untuk bangun atap, dan seterusnya. Nah, itulah yang dilakukan sel hidup setiap saat. Ia terus-menerus melakukan pekerjaan, reaksi kimia, untuk membangun dan memperbaiki dindingnya, yaitu membran sel dan struktur internalnya. Tapi, pekerjaan itu sendiri hanya bisa terjadi secara efisien di dalam perlindungan dinding yang ia ciptakan. Jadi ini siklus. Inilah siklusnya. Pekerjaan menghasilkan batasan, dan batasan itu memungkinkan pekerjaan terus berlangsung. Sistem kehidupan secara aktif menciptakan dan mempertahankan kondisi untuk keberadaannya sendiri. Wow. Jadi dia bukan mesin yang dirakit di pabrik lalu dinyalakan. Bukan. Dia lebih seperti pusaran yang terus-menerus membangun tepiannya sendiri agar nggak buyar. Dia merakit dirinya sendiri sambil terus berjalan. Itu gila kalau dipikir-pikir. Persis. Otonomi inilah yang menjadi dasar dari segalanya. Dan dari otonomi ini muncullah agensi, kemampuan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri. Oke, ini bagian yang benar-benar mulai mengubah cara saya melihat dunia. Jika suatu organisme itu otonom dan punya agensi, artinya dia punya sudut pandangnya sendiri. Ya, Dia bukan cuma objek di alam semesta, dia adalah subjek. tepat. Dan ini membawa kita ke ide yang paling indah dalam bab ini, bahwa kehidupan adalah tentang penciptaan makna atau sense-making. Oke, Mari kita kembali ke bakteri tadi. Dari sudut pandang fisika murni, gradien konsentrasi molekul sukrosa di air itu nggak punya arti apa-apa. Itu cuma fakta kimia. ya. Bagi sebongkah batu di dasar laut, gula yang lewat ya cuma molekul gula. Nggak ada bedanya dengan molekul garam. Persis. Tapi bagi bakteri, gradien sukrosa itu berarti makanan. Itu sesuatu yang baik. Sebaliknya, gradien antibiotik berarti bahaya. Sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, dari mana makna baik dan buruk ini datang? Makna itu jelas nggak ada di dalam molekul sukrosa atau antibiotik itu sendiri. Makna itu muncul karena Karena bakteri itu peduli apakah ia akan hidup atau mati besok. Karena ia rapuh dan harus terus berjuang untuk tetap ada. bingo, Anda menangkapnya. Kerapuhan itulah kuncinya. Penulisnya menekankan bahwa kehidupan selalu ada dalam kondisi genting. Kondisi genting. Iya, ia selalu diambang kehancuran. Diambang kembali menjadi sekadar kumpulan molekul tak teratur. Justru karena kerapuhan inilah dunia menjadi bermakna. Sesuatu menjadi signifikan bagi organisme karena hal itu mempengaruhi perjuangannya untuk terus mempertahankan otonominya. Jadi makna itu nggak ada di luar sana secara objektif. Tidak ada. Makna diciptakan oleh kebutuhan untuk terus hidup. Jadi tanpa kerapuhan, tanpa ancaman kematian, nggak akan ada makna. Nggak ada yang baik atau buruk, semuanya hanya akan ada. Itu pemikiran yang sangat dalam. Sangat dalam. Dan kerapuhan ini bukanlah cacat atau kelemahan, tapi syarat mutlak bagi munculnya agensi dan makna. Oke, ini semua terdengar hampir magis. Otonomi, agensi, penciptaan makna. Pertanyaan besarnya, apakah ini semua masih cocok dengan hukum fisika? Atau kita kembali ke ide lama tentang kekuatan hidup misterius? Nah, disinilah argumennya menjadi sangat kuat dan elegan. Tentu saja kehidupan tidak melanggar hukum fisika. Oke, syukurlah. Setiap reaksi kimia di dalam sel mematuhi hukum termodinamika. Tapi, fisika saja tidak cukup untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Gini penjelasannya. Fisika tradisional bekerja dengan apa yang disebut ruang fase yang sudah ditentukan. Ruang fase. Apa itu? Anggap saja seperti peta dari semua kemungkinan keadaan yang bisa dimiliki sebuah sistem. Contoh klasiknya meja biliar. Oke. Sebelum permainan dimulai, pada prinsipnya fisika bisa memetakan semua kemungkinan posisi dan kecepatan setiap bola. Aturan mainnya jelas, papan permainannya tetap. Jadi seperti papan catur yang aturannya tetap. Lalu bagaimana dengan evolusi biologis? Nah, disinilah bedanya. Ruang fase untuk evolusi biologis itu tidak ditentukan sebelumnya. Ruang itu sendiri ikut berevolusi. Maksudnya?
Ini bukan seperti main di papan catur yang tetap. Ini seperti main catur di mana setiap kali sebuah bidak bergerak, ia bisa tiba-tiba berubah jadi benteng. Dan benteng itu, dengan gerakan barunya, membuka seluruh cabang strategi baru yang sama sekali nggak terpikirkan sebelumnya. Bahkan mungkin papannya sendiri bisa menambah kotak-kotak baru seiring berjalannya permainan. Persis, organisme dan lingkungan saling menciptakan. Salah satu contoh terbaik adalah ekseptasi, bulu misalnya. Oh iya, Awalnya mungkin berevolusi pada dinosaurus untuk kehangatan. Fungsi awalnya termoregulasi. Tapi begitu bulu itu ada, ia membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak ada. Terbang, benar-benar. Fungsi terbang gak ada dalam peta di awal. tepat. Ia muncul sebagai konsekuensi tak terduga dari inovasi sebelumnya. Evolusi menjelajahi apa yang disebut kemungkinan yang bersebelahan. Jadi nggak ada peta akhir dari kehidupan. Nggak akan pernah ada. Inilah mengapa kesimpulan utamanya begitu mendalam. Kehidupan didasarkan pada fisika, tetapi melampaui fisika. Kita nggak akan pernah bisa punya teori akhir untuk biosfer karena ia pada dasarnya bersifat historis, kreatif, dan tak terduga. Ia menulis ceritanya sendiri. Oke, mari kita rangkum perjalanan kita hari ini. Kita mulai dengan teka-teki sederhana. Apa bedanya api dan bakteri? Dan kita sadar jawabannya bukan sekedar energi atau kompleksitas. Lalu kita lihat bagaimana sains sempat tersesat dengan hanya fokus pada gen, melupakan bahwa buku resep tidak ada artinya tanpa dapur yang berfungsi. Yaitu sel otonom yang secara aktif membangun dan mempertahankan dirinya sendiri. Dan otonomi ini, kemampuan membangun diri sendiri, ternyata adalah kunci dari segalanya. Karena ia otonom dan rapuh, organisme harus menciptakan dunianya yang penuh makna. Membedakan antara apa yang baik dan buruk untuk kelangsungan hidupnya. Dan akhirnya, keseluruhan cerita kehidupan ini, evolusi, bukanlah sebuah skrip yang sudah ditulis dan bisa diprediksi. Betul, ia sebuah improvisasi besar-besaran, sebuah permainan yang aturannya terus ditulis ulang, membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbayangkan. Nah, gagasan ini benar-benar menantang cara berpikir lama yang serba fisika dan reduksionis, yang merupakan inti dari titik buta yang dibahas buku ini. Ini mengingatkan kita kalau Kalau hanya dengan memecah sesuatu menjadi bagian terkecilnya, kita bisa kehilangan gambaran besarnya. benar, organisasi, agensi, dan makna itu nyata. Mereka adalah fenomena yang muncul, yang nggak bisa ditemukan kalau Anda cuma melihat molekul satu persatu. Anda harus melihat keseluruhannya, sang aktor di panggung yang ia bangun sendiri. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda, penulisnya mengutip seorang penyair Spanyol. Pengembara, jalan adalah jejak langkahmu. Tidak ada yang lain. Engkau membuat jalan dengan berjalan. Jika kehidupan itu sendiri, dalam evolusinya, menciptakan jalannya sendiri yang tak terduga, bagaimana dengan pikiran kita, yang merupakan produk dari evolusi terbuka ini? Apakah setiap ide baru yang kita punya, dalam seni, sains, atau filsafat, bukan hanya sekedar mengisi peta pengetahuan yang sudah ada, tapi sebenarnya sedang menggambar ulang petanya, membuka ruang kemungkinan yang benar-benar baru bagi pemahaman manusia? Apa kemungkinan yang bersebelahan bagi pikiran kita saat ini?